Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidul Hafizi. Kali ini saya akan merangkum 5 makalah terakhir daripada tugas UAS mata kuliah studi Al-Quran. Makalah yang pertama ialah Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah menampilkan sesuatu yang hanya dalam pikiran dengan deskripsi sesuatu yang dapat diindera melalui pengungkapan yang indah dan mempesona, baik dengan jalan tashbih, isti'arah atau kinayah. Contoh dari Amsal Al-Quran yang pertama ialah Amsal Musarahah. Yang dimaksud dengan Amsal Musarahah adalah amsal yang jelas. Yang dimaksud dengan jelas di sini yakni jelas dalam pengungkapan kata-kata, perumpamaan atau kata yang menunjukkan penyerupaan seperti yang terdapat pada contoh berikut, yakni surah Hud ayat 24. Yang kedua ialah Amsal Kaminah. Adalah amsal tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tapi kalimat itu mengandung pengertian yang pesona, sebagaimana yang tergantung di dalam ungkapan-ungkapan singkat. Contohnya adalah sebagai berikut: ayat-ayat Al-Quran yang menyerupai ungkapan bahawa sebaik-baik rusa adalah yang berada di tengah-tengah, iaitu terdapat pada surat Al-Furqan ayat 67. Yang ketiga ialah Amsal Mursalah. Dimaksud dengan Amsal Mursalah ialah kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa dikasihkan redaksi penyerupaan, tetapi dapat digunakan untuk penyerupaan. Salah satu contoh ayat yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang menyesal karena tertimpa kesusahan, yakni terdapat pada surah An-Najm ayat 58. Manfaat mempelajari ilmu Amsal Al-Quran. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang abstrak yang hanya ada dalam pikiran ke dalam sesuatu yang konkret yang dapat diindera manusiakan. Yang kedua, menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat, sebagaimana yang terlihat pada Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah. Yang ketiga, pesan yang disampaikan melalui Amsal lebih mengena di hati, lebih mantap dalam menyampaikan nasihat dan lebih kuat pengaruhnya. Kesimpulan, Amsal adalah gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Bahasa kiasan ini digunakan untuk mencontohkan atau lebih tepatnya menggambar analogi antara hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan hal-hal yang dapat dicapai oleh pikiran manusia. Dengan begitu, semoga pesan ayat-ayat Al-Quran benar-benar dipahami dan kemudian mengakar kuat di hati umat Rasulullah SAW. Juga sering menggunakan gaya bahasa ini dalam berdakwah. Makalah yang kedua ialah ilmu qiraat. Ilmu qiraat iaitu cara mengungkapkan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW atau diucapkan oleh para sahabat di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau mentakrirkannya. Perbedaannya antara Al-Quran dan qiraat. Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan mengandung kemukjizatan. Sedangkan qiraat adalah perbedaan yang terdapat pada lafaz wahyu dan perbedaan dan cara membacanya dari segi takhfif ataupun taskil. Macam-macam qiraat. Yang pertama ialah mutawatir, iaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak sehingga tidak mungkin sepakat mereka untuk berbohong. Jadi orang-orang yang keadaannya seperti mereka hingga saat ini. Yang kedua ialah masyhur, iaitu yang sahih sanadnya dan berbeda dengan kaedah bahasa dan penulisan, tidak masyhur seperti bagian yang kedua dan tidak dijadikan sebagai pedoman untuk membaca Al-Quran. Ahad, iaitu yang sahih sanadnya tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir sesuai dengan kaedah bahasa Arab dan penulisan serta masyhur di kalangan para qurra. Qiraat syadz ialah qiraat yang sanadnya tidak sahih menurut Abu Amir Ibnu Hajjab, seperti dikutip Al-Jazari. Qiraat yang syadz dilarang pembacaannya pada saat solat dan lainnya. Yang ketiga ialah qiraat maudhu, adalah qiraat yang tidak ada asalnya dan tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Yang terakhir ialah qiraat mudraj, adalah qiraat yang disisipkan penafsirannya biasanya untuk memperjelas. Perkembangan ilmu qiraat dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat, kemudian dilanjutkan pada masa tabi'in dan para imam qiraat, kemudian pada masa pembukuan qiraat, kemudian ilmu qiraat hingga saat ini. Sumber qiraat ialah berasal dari dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Sebab munculnya perbedaan qiraat terdiri pada dua faktor, iaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hikmah perbedaan qiraat yang pertama ialah dapat memperkokoh kesatuan umat Islam. Yang kedua ialah keringanan dan kemudahan bagi umat Islam secara keseluruhan.
Yang ketiga ialah sebagai untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat ialah untuk membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir ialah merupakan kemuliaan dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW atas umat-umat terdahulu. Kesimpulannya ialah yang pertama, jenis qiraat yang disepakati sebagai ulama ialah qiraat mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu' dan mudraj. Syarat diterimanya qiraat adalah yang pertama, qiraat harus memenuhi kaedah bahasa Arab seperti kelancaran. Kedua, qiraat harus sesuai dengan ras Utsmani. Jika ada nuansa maka qiraat masih bisa diterima. Ketiga, qiraat harus memenuhi sanad untuk validitas. Makalah yang ketiga ialah ilmu qiraat dalam Al-Quran. Qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para ahli imam lain yang berbeda dengan yang lainnya dalam pelafalan ayat Al-Quran yang didukung kesamaan berbagai riwayat dan yang bersumber darinya, baik itu persamaan perbedaan dalam pelafalan, huruf atau bentuknya. Nama-nama imam qiraat sab'ah. Yang pertama ada Imam Nafi Al-Madani, Imam Ibnu Katsir, Abu Amir Al-Basri, Imam Abu Amir Al-Syami, Imam Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, dan Kisai Al-Kufi. Contoh-contoh qiraat sab'ah. Yang pertama ialah ayat pertama surah Al-Fatihah. Tidak satu pun imam qiraat berbeda pendapat perihal bacaan ayat ini. Yang kedua ialah terdapat pada ayat keempat surah Al-Fatihah. Para imam 7 berbeda pendapat mengenai kata Maliki. Ada yang menyangka satu alif dan ada juga yang mengkasar satu harakat. Yang ketiga ialah pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah mengandung ikhtilaf, iaitu sirah dan mim jamak. Kesimpulan, qiraat sab'ah adalah 7 macam cara atau mazhab dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh para imam ahli qiraat dengan sanad yang kokoh dan Rasulullah SAW dan berbeda dengan mazhab yang lain. Makalah yang keempat, tafsir Al-Quran. Pengertian: menjelaskan makna ayat Al-Quran, konteks cerita, dan alasan turunkannya ayat tersebut dengan lafaz yang menunjukkan kepada makna yang zahir. Persamaan dan perbedaan antara tafsir, ta'wil, dan terjemah. Persamaannya ialah ketiganya menerangkan makna ayat Al-Quran, ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Perbedaannya, tafsir menerangkan dan menjelaskan makna ayat. Takwil ialah berupa memahami teks kepada makna yang dimaksud. Terjemah mengubah kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Mengklasifikasi kitab tafsir berdasarkan corak dan pendekatannya. Jenis-jenis corak kitab tafsir terdiri daripada corak sufi, corak falsafi, corak fikih, corak sastra, corak ilmi, corak al-adabi al-ijtimai, corak tarbawi, corak ijtihadi. Kesimpulan, Al-Quran sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin, maka untuk memahami kandungan Al-Quran agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari diperlukan pengetahuan tentang arti atau maknanya, takwil dan tafsirnya. Ambillah Rasulullah SAW misalnya. Oleh karena itu Al-Quran tidak hanya harus dibaca dan dipahami, tapi juga dapat menjadi pedoman serta sumber motivasi bagi manusia untuk meningkatkan kualitasnya. Makalah yang terakhir ialah nasikh mansukh dalam Al-Quran. Pengertian: yang pertama ialah menghapus hukum syarak dengan dalil kitab syarak yang lainnya. Tujuannya ialah untuk mengadopsi hukum syarak adalah untuk melanggengkan keterkaitan antara hukum mansukh dengan perbuatan al-mukallaf. Tidak dapat dikatakan bahawa dipastikan nas apabila ada dua, yaitu nas dan mansukh. Nas harus turun belakangan dari mansukh. Mengevaluasi sebuah ayat sebagai pelaksana dan disiplin. Al-nasikh pada hakikatnya adalah Allah dan kadang-kadang disebut sebagai ayat nasihat mansukh. Sedangkan mansukh diangkat atau digulingkan. Pedoman untuk mengetahui nas dan mansukh yang pertama ialah ada keterangan pegas pentransmisian yang jelas dari Nabi SAW berupa hadis maupun riwayat lainnya. Yang kedua ialah konsensus ijma' umat yang telah sepakat mengatakan bahawa ayat ini adalah ayat nas dan ayat ini adalah ayat mansukh. Yang ketiga ialah mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan turun berdasarkan histori, cerita-cerita dan riwayat-riwayat lainnya. Pembagian dan macam-macam nas dalam Al-Quran. Yang pertama ialah nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua ialah nas sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga ialah nas Al-Quran dengan As-Sunnah.
Ayat-ayat yang masyhur nasnya. Ayat yang masyhur nasnya masih ada pada surah Al-Baqarah ayat 180. Dinaskan dengan menggunakan hadis, sesungguhnya Allah sudah menaruh kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka terdapat wasiat bagi waris. Ayat 240 pada surah Al-Baqarah dinaskan menggunakan ayat 234, masih ada pada surah yang sama. Dan ayat 224 pada surah Al-Baqarah dinaskan dengan menggunakan ayat 286 pada surah yang sama. Kesimpulan, nas ialah mengangkat atau menghapus hukum syarak dengan dalil atau kitab syarak yang lain. Dalam nas diperlukan syarat, iaitu hukum yang mansukh adalah syarat dalil penghapusan hukum tersebut antara kitab syar'i yang datang lebih kemudian daripada kitab yang dimansukh. Dalam kitab yang dihapus dan diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Dalam hal ini, nas dalam Al-Quran dapat dibagi 3 bagian. Nas Al-Quran dengan Al-Quran, nas Al-Quran dengan sunnah, iaitu contoh yang tadi, nas Al-Quran dengan sunnah, dan nas Al-Quran dengan sunnah. Mungkin cukup sekian rangkuman 5 makalah terakhir mata kuliah studi Al-Quran untuk memenuhi tugas UAS dari saya, Saidul Hafizi. Atas segala perhatian dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.